Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Ustaz adalah Ustaz Agus Maulana. Saya mengajar di SD Plus Darul Fudhala dalam bidang studi pelajaran bahasa Arab. Namun kali ini Ustadz tidak akan membahas mengenai bahasa Arab, melainkan Ustadz ingin sharing. Ustadz ingin memberikan contoh, Ustadz ingin memberikan tutorial bagaimana sih cara membaca Al-Quran ataupun cara membaca Iqra yang sesuai dengan target pembelajaran yang ada di SD Plus Darul Fudhala. Sebelum Ustadz menjelaskan ataupun mencontohkan cara membaca Iqra sesuai dengan target dan tujuan pembelajarannya, Ustadz di awal kita harus menyeragamkan bacaan kita. Kita harus menyeragamkan lagam dalam membaca Iqra-nya terlebih dahulu. Kenapa harus kita seragamkan lagam ataupun nada intonasi di dalam membaca Iqra? Agar bacaan Iqra kita ini tidak berantakan. Bukan hanya sekedar benar, melainkan kita punya nada khas ataupun nada khusus yang menjadi target ataupun tujuan pembelajaran kita. Nah, Ustaz akan contohkan ketika kita membaca ta'awudz atau basmalah. Nah, yang kita pakai ini lagam naik turun. Ustaz contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Ustaz membacakan ta'awudz itu rendah atau turun. Ketika Ustadz membacakan basmalah baru kita naiknya. Ustadz ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Nada ataupun intonasinya cukup turun naik atau naik turun. Bukan hanya sekedar ta'awudnya dan basmalahnya saja yang memerlukan atau menggunakan intonasi, melainkan kita aplikasikan, kita jalankan nadanya ketika kita membaca Iqra-nya. Nah, Ustaz contohkan, kita mulai dari Iqra 4. Bisa teman-teman di rumah ataupun anak-anakku sekalian yang sedang menonton video ini, silahkan dibuka Iqra-nya. Iqra 4 halaman 8. Bicara mengenai Iqra 4, di awal materi ataupun tujuan pembelajarannya, kalian ataupun anak-anakku yang sedang menonton video ini di rumah, tujuan pembelajaran di awal ataupun materi di awal dari Iqra 4 adalah tanwin. Setidaknya masing-masing daripada kalian mengetahui mana fathatain, mana kasratain, dan mana dhammatain. Nah, itu di awal pembelajaran Iqra 4. Kalian harus tahu betul apa yang namanya fathatain. Fathatain berada di mana? Itu kalian harus faham. Fathatain berbunyi an, kasratain berbunyi in, dan dhammahtain berbunyi un. Setidaknya yang kalian harus hafal dan harus ketahui tentang materi awal di Iqra 4 adalah tanwin. Nah, sekarang kita aplikasikan di dalam membaca Iqra-nya. Tidak hanya lagam yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Iqra. Setidaknya tujuan awal daripada suksesnya kita membaca Iqra adalah LCTB, yaitu lancar, cepat, tepat, benar. Kenapa? Karena banyak orang membaca Iqra ataupun membaca Al-Quran lancarnya saja, tapi tidak cepat. Ataupun
ada problem yang kedua ketika kita membaca Iqra ataupun membaca Al-Quran hanya cepat saja tapi tidak benar. Naam, kalau seandainya ada problem demikian ketika kita membaca Iqra ataupun Al-Quran, berarti target pembelajaran untuk suksesnya bacaan kita di Iqra ataupun di Al-Quran itu tidak lulus. Jadi kita dituntut ketika membaca Iqra harus lancar, cepat, tepat, dan benar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh bacaan. Kalau anak-anak atau kalian semua yang sedang menonton video ini sudah membuka Iqra-nya, Iqra 4 halaman 8. Di atas tertulis jelas, harus jelas beda mana bacaan yang panjang dan mana bacaan yang pendek. Bicara panjang dan pendek kita sudah kenal dari Iqra 2. Kita kenal dengan nama tajwid mad tabi'i. Mad tabi'i adalah fathah diikuti alif panjang, kasrah diikuti ya sukun panjang, dan dhammah diikuti waw sukun panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat, atau bisa kita kenal atau sering kita sebut adalah 2 ketukan. Nah, sekarang Ustaz ulang dan Ustaz contohkan dari ta'awudnya lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Musa qiradatan khasi'ina tijaratan hadiratan munafiqina munafiqati faqala li sahibihi wa 'adzabun 'azimun 'adzabun ghalidhun sami'un 'alimun latifan khabiran ghafurun halimun, dan seterusnya. Memang untuk penyeragaman baca ataupun intonasi di dalam bacaan memang memerlukan kefokusan dan ketelitian yang tinggi. Sehingga kalau seandainya kita membaca Iqra ataupun Al-Quran tidak fokus, maka akan berantakan tanghim ataupun intonasi nada dalam membaca Iqra-nya. Next, itu Iqra 4 halaman 8. Sekarang kita contoh atau kita buka lagi Iqra 4 di pertengahan. Nah, Iqra 4 di pertengahan kita masuk di halaman 18 dan 19. Di halaman 18 Iqra 4 itu kita masuk tajwid baru, yaitu tajwid qalqalah. Qalqalah itu cara membacanya harus memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Atau sering kita sebut untuk memudahkan kita di dalam menghafal huruf qalqalah, kita sebut dengan baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Khusus 5 huruf hijaiyah ini ketika berharokat sukun harus dipantulkan cara membacanya. Contoh, ba sukun, ab, wa abqa, tubdu, hasibtum. Jim sukun, aj, yaj'alu. Dal sukun, ad, tadkhulu. Ta sukun, at'amahum. Qaf sukun, aqlamin. Itu contoh cara membaca tajwid qalqalah. Sekarang kita contohkan bacaan ke dalam kalimat yang panjang. Ustaz ulang dari ta'awud lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna fi jidha hablun ala dzalika la syahidun yamshi ala batnihi hadza la syai'un ujabun
Next, selanjutnya silahkan teman-teman atau yang sedang menonton video ini lanjutkan bacaan yang Ustadz sudah contohkan. Dan terakhir, di dalam video ini kita coba baca di Iqra 4 yang terakhir ataupun Iqra 4 Ebta di halaman 32. Di halaman 32 Iqra 4 atau halaman terakhir ini menjadi halaman penentu bagi kalian yang mau tes kenaikan Iqra ataupun kenaikan jilid. Lancar, cepat, tepat, benar harus kalian kuasai karena kalian sudah masuk di Iqra 4. Iqra 4 adalah Iqra pembuka untuk ke jenjang yang lebih sulit lagi. Walaupun kita tidak boleh menganggap pelajaran yang kita pelajari adalah sulit. Namun Iqra 4 adalah pembuka untuk kita melanjutkan materi-materi yang lebih lengkap lagi di Iqra 5 dan di Iqra 6. Nah, sekarang saya contohkan cara membaca lancar, cepat, tepat, benar yang lulus dan yang tidak lulus. Ustaz contohkan dulu cara membaca Iqra yang benar sesuai dengan target pembelajaran dan diputuskan anak tersebut sudah menguasai Iqra tersebut atau masuk kategori lulus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan yamshi ala rijlaini wa Ishaq wa Ya'quba hafadnahuma binakhlin. Ustaz lengkap satu kalimat yang panjang. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Itu masuk kategori lancar, cepat, tepat, benar, lulus kalau bacanya seperti itu. Namun kalau bacaannya demikian, Ustaz contohkan bacaan yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan yamshi ala rijlaini wa Ishaq wa Ya'quba hafadnahuma binakhlin. Itu contoh bacaan yang kurang sempurna karena bacaan tersebut masih memiliki banyak kekurangan, baik dari panjang pendeknya, baik dari makharijul hurufnya, dan target pembelajaran Iqra-nya tidak dikuasai oleh si anak. Lancar, cepat, tepat, benarnya belum sempurna. Mudah-mudahan video yang Ustadz buat ini bisa merubah mindset daripada teman-teman yang sedang menonton video ini agar lebih fokus dan lebih teliti lagi dalam pembelajaran tahsin dan tahfiznya. Lancar, cepat, tepat, benar wajib dimiliki oleh kalian semua yang membaca Iqra. Ustadz contohkan di Iqra 4. Ini baru Ustadz sharing atau Ustadz buat videonya khusus di Iqra 4. Mudah-mudahan apa yang Ustadz share, apa yang Ustadz buat ini bisa dijadikan rujukan ataupun bisa dijadikan sharing untuk teman-teman ketika teman-teman sedang mengulang-ulang bacaan di rumahnya masing-masing. Benar datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari Ustadz pribadi. Kurang lebihnya terima kasih banyak atas video Ustadz yang Ustadz buat dan sudah ditonton oleh teman-teman sekalian. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.